Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan final UAS project kami yang berjudul Sentiment Analysis for IMDb Movie Review Using Superfactor Machine Method. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Delia dengan NIM 187231010. Dan saya Virgi Septia Ferdi dengan NIM 187231051. Baik, selanjutnya. Untuk pendahuluan, film merupakan salah satu bentuk hiburan yang sekarang itu mudah diakses melalui internet maupun bioskop. Nah, salah satu platform yang populer yang menyediakan berbagai ulasan film dari penonton adalah IMDb atau Internet Movie Database. Nah, yang memungkinkan pengguna ini untuk membaca dan membagikan pendapat mereka tentang sebuah film. Namun, banyaknya komentar berdasarkan rating bintang seringkali menyulitkan pengguna lain untuk memahami sentimen sebenarnya dari ulasan tersebut. Apakah ulasan tersebut sebenarnya bersifat positif atau negatif. Jadi, misalnya terdapat komentar yang memberi rating 5, namun komentarnya film ini buruk. Contohnya seperti itu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen ulasan tersebut menggunakan metode analisis sentimen dengan fokus pada penggunaan Support Vector Machine atau SVM sebagai metode utama. Studi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja SVM melalui penerapan teknik ekstraksi fitur back of words dan term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dasar teori. Yang pertama, kita akan membahas tentang sentimen analisis itu sendiri. Jadi, analisis sentimen yang sering dikenal sebagai opinion mining merupakan teknik untuk meneliti perasaan individu tentang suatu hal atau kualitas tertentu saat mereka mengekspresikan diri dalam teks tertulis. Jadi contohnya seperti ulasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengekstrak sentimen dan informasi subjektif dari teks untuk menghasilkan pengetahuan terstruktur yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Nah, selanjutnya ada IMDb, di mana kepanjangannya itu Internet Movie Database adalah basis data daring milik Amazon yang memuat informasi tentang film, acara TV, permainan video, dan lainnya, termasuk juga daftar pemeran, ringkasan cerita, ulasan, dan juga rentik penggemar terhadap acara tersebut. Nah, sebagian besar datanya ini diisi oleh kontributor atau pengguna secara sukarela, dan yang bisa mengisi adalah pengguna yang sudah terdaftar. Nah, untuk selanjutnya ada Support Vector Machine. Support Vector Machine adalah algoritma pembelajaran mesin untuk klasifikasi biner yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas data menjadi positif atau negatif. Nah, prinsip dasar SVM adalah memaksimalkan jarak antara titik sampel terdekat dengan permukaan keputusan, sehingga dapat memisahkan sampel secara efektif. Fungsi klasifikasi SVM dituliskan sebagai berikut, dapat dilihat di PPT, dan fungsinya itu menentukan posisi suatu data terhadap hyperplane. Jika hasilnya fx lebih dari 0, maka data diklasifikasikan ke kelas positif, dan sebaliknya, atau fx kurang dari 0, maka data termasuk ke kelas negatif. Untuk selanjutnya, di sini ada preprocessing atau pra-pemrosesan teks yang merupakan tahap awal dalam analisis data teks yang bertujuan untuk membersihkan dan menyederhanakan data. Beberapa langkah pre-processing meliputi yang pertama ada tokenization, di mana itu memecah teks menjadi unit kata atau token. Yang kedua, selanjutnya ada stop word removal, itu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki nilai analisis, seperti di, ke, dan semacamnya. Yang ketiga ada stemming, yaitu menghapus imbuhan pada kata untuk mendapatkan bentuk dasar dari kata tersebut, meskipun hasilnya bisa berupa kata yang tidak valid secara bahasa. Yang keempat, atau terakhir, itu ada lemmatization, di mana mengubah kata ke bentuk dasar yang valid menurut kamus, sehingga lebih mudah dipahami oleh manusia. Dan yang selanjutnya ada term frequency inverse document frequency atau TF-IDF, di mana TF-IDF adalah metode pembobotan kata dalam teks yang memperhitungkan frekuensi kata dalam sebuah dokumen atau TF dan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen atau IDF. Nah, kata yang sering muncul di satu dokumen namun jarang di seluruh koleksi akan dianggap lebih penting. Dan selanjutnya ada back of words atau BOW. Nah, model back of words adalah representasi sederhana dalam NLP dan pencarian informasi. BOW menganggap teks sebagai kumpulan kata,
tanpa memperhatikan urutan atau tata bahasa, namun tetap mempertahankan makna ganda. Setiap dokumen direpresentasikan berdasarkan jumlah kemunculan kata dalam teks. Dan yang terakhir ada evaluation matrix. Evaluation matrix atau matriks evaluasi ini digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi. Biasanya itu melalui confusion matrix yang akan menjanjikan nilai true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Dari data ini akan dihitung metrik-metrik penting seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Akurasi mengukur seberapa sering prediksi benar secara keseluruhan, sedangkan presisi dan recall fokus pada kualitas klasifikasi positif. F1 score menggabungkan keduanya dalam suatu nilai harmonis yang sangat berguna saat data tidak seimbang. Untuk selanjutnya, kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan dataset. Jadi data ulasan film ini diambil dari dataset IMDb di Kaggle, yang kemudian dibagi menjadi 80% data latih, 20% data uji. Dan juga kita menambahkan pembagian 70% data latih dan 30% data uji, dan 60% data latih dan 40% data uji. Untuk selanjutnya ada data preprocessing, yaitu yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu tokenization, seperti yang tadi, memecah teks menjadi unit kata atau token. Contohnya dari proyek UAS menjadi proyek dan UAS. Dan yang selanjutnya ada stock removal, di mana menghilangkan kata-kata umum yang tidak penting, seperti yang, di, dan semacamnya. Selanjutnya ada stemming, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan menghilangkan imbuhan. Misalnya bermain menjadi main. Nah, namun masalahnya adalah pada kata berbahasa Inggris, contohnya coding. Nah, ing itu dianggap imbuhan dan akan dihilangkan, sehingga katanya menjadi code, di mana COD itu tidak memiliki arti. Nah, di lemmatization, code itu akan diganti menjadi code, CODE. Nah, selanjutnya, untuk selanjutnya ada ekstraksi fitur. Di penelitian ini kita menggunakan 2 metode ekstraksi fitur. Yang pertama adalah term frequency, inverse document frequency atau TF-IDF, dan yang kedua ada back of first atau BOW. Dan untuk klasifikasi, ulasan pengguna diklasifikasikan menggunakan model SVM ke dalam 2 kelas, yaitu positif atau negatif. Dan yang terakhir ada evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan conversion matrix dan diukur melalui nilai precision, recall, F1 score, dan akurasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah IMDb dataset, di mana ini kami memperolehnya dari Kaggle, terdiri dari 50.000 data, dan juga untuk ulasan dalam dataset ini terbagi secara seimbang, yaitu 25.000 ulasan positif dan 25.000 ulasan negatif. Untuk atributnya hanya terdapat 2, jadi yang pertama ada review. Nah, itu berisi teks asli dari ulasan film yang ditulis oleh pengguna, lalu juga ada sentimen, di mana menjadi label yang menunjukkan sentimen tersebut merupakan ulasan yang positif atau negatif. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi di sini ada review, juga ada sentimennya positif ataupun negatif. Untuk link datasetnya kami lampirkan sebagai berikut. Lalu untuk hasil uji coba yang kami lakukan adalah sebagai berikut, di mana secara keseluruhan berikut adalah hasil uji coba yang kami lakukan, di mana pada uji coba di proyek ini kami menggunakan 4 jenis kernel, yaitu yang pertama linear, sigmoid, RBF, dan polinomial. Lalu kami juga memiliki 3 variasi rasio split data, di mana ada 80:20, lalu 70:30, dan juga 60:40. Jadi secara keseluruhan juga diuji ke 2 jenis ekstraksi fitur, ada yang back of word dan juga TF-IDF. Nah, secara keseluruhan kami menguji coba menjadi 24 model. Jadi terdapat 24 model SVM yang kami kembangkan, dan di situ tujuan kami dalam proyek ini adalah menemukan konfigurasi mana sih yang paling terbaik dari kernelnya, dan juga rasio split datanya berapa, dan juga ekstraksi fitur yang digunakan. Nah, berikut adalah tampilan hasil seluruh 24 model. Terdapat akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Jadi di tabel ini diurutkan berdasarkan yang akurasinya paling tertinggi. Dapat dilihat bahwa
kernel linear ini memiliki akurasi tertinggi, di mana di atas ini terdapat banyak kernel linear baik eksaksi fiturnya back of word maupun TF-IDF. Dan lalu untuk split datanya juga kernel linear di seluruh variasi rasio split data yang kami tentukan terdapat 3. Nah, ini kernel linear juga memegang akurasi paling tinggi di antara yang lainnya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa eh, pada backover dan TF-IDF akurasinya mencapai 88% sampai 89%, dan untuk yang tertingginya itu ada di konfigurasi 80/20 dengan fitur back of word di mana akurasinya 89%. Nah, sedangkan dapat dilihat untuk kernel lainnya di TF-IDF ini masih di 70-an persen, 76%. Sedangkan pada eksaksi fitur back of word, kernel yang non-linear ini yang terdiri dari RBF, polinomial, sigmoid, nah ini mengalami penurunan akurasi, di mana akurasinya tuh anjlok sampai dari 50% sampai 55%. Jadi dapat dilihat pada yang di bagian bawah ini seringkali eksaksi fiturnya back of word dan kernelnya adalah yang non-linear tadi. Jadi untuk yang back of word ini memang lebih cocok untuk yang kernel linear. Sedangkan untuk yang non-linear seperti RBF, polinomial, dan sigmoid itu akurasinya cenderung rendah. Sedangkan untuk yang ketika kernel non-linear yang sigmoid, RBF, dan juga polinomial ini dicoba di eksaksi fitur TF-IDF, angka akurasinya masih oke. Jadi sekitar di angka 65 sampai 70-an. Sedangkan yang tadi di backover itu lebih rendah. Jadi emang untuk yang lebih baiknya eksaksi fiturnya itu TF-IDF ketimbang backover. Dan selanjutnya hasil uji coba secara detailnya. Jadi untuk uji coba 80% data uji dan 20% data latih pada eksaksi back of word yang tertingginya tetap di kernel linear dengan akurasi 0,8911. Nah, untuk jumlah data yang di data latihnya itu 40.000, sedangkan data ujinya 10.000. Selanjutnya, untuk uji coba pada eksaksi fitur TF-IDF, tetap yang tertinggi adalah kernel linear dengan akurasinya 8,8862. Nah, dibanding back of word dan TF-IDF ini hasil akurasinya berbeda tipis, tetapi tetap unggul ketika si kernel linear ini digunakan pendekatan back of word ketimbang TF-IDF. Selanjutnya, untuk confusion metricnya sebagai berikut. Jadi dapat dilihat bahwa nilai true positifnya juga itu sangat tinggi. Jadi di sini dapat dilihat dan juga nilai false negatifnya juga lebih rendah ketimbang yang lain. Oke, selanjutnya untuk hasil uji coba dengan 70% data uji dan 30% data latih pada eksaksi fitur back of word dapat dilihat memang tetap yang akurasi terbaiknya ditempatkan pada kernel linear di mana akurasinya 0,8892, dan untuk kernel lainnya ini cenderung berada di angka 0,55. Jadi memang kernel yang di ketiga di ini adalah kernel non-linear, dan kernel non-linear ini ternyata kurang cocok untuk eksaksi fitur back of word. Selanjutnya, untuk ketika TF-IDF tadi, ini 70% data uji, 30% data latih, tetap dipegang oleh kernel linear dengan akurasi 0,8849. Jadi di antara rasio 70/30 ini, yang terbaik itu ada di TF-IDF kernel linearnya. Tetapi sebenarnya hanya membedakan angka di 2 angka belakangnya saja. Sebenarnya sama-sama 0,88 kalau misalkan dibulatkan. Lalu
Yang membedakan tadi back forward sama TF IDF ini, yang non linear ini angkanya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, itu ada di 0,55an. Nah, kalau yang ini ada di 0,7, kecuali yang polinomial ada di 0,5. Tapi sejauh ini terjadi peningkatan ketimbang tadi, pada backover tadi memang banyakkan 0,5, dan sedangkan untuk berikut adalah confusion matrixnya tetap yang tertinggi berada di backover linear. Oke, selanjutnya untuk rasio data 60/40. Jadi berikut adalah ketika diekstraksi fitur dengan pendekatan back of word, tetap dipegang oleh kernel linear dengan nilai akurasi 0,8874. Lalu untuk yang lainnya, karena yang non linear ini tetap konsisten di 0,5, meskipun rasionya tadi berubah-ubah 80/20, 70/30, tapi ketika si kernel non linear ini dipakein menggunakan fitur back of word tadi, ini tetap berada akurasinya di 0,50-an. Lalu untuk ketika fitur IDF pakai TF IDF, untuk kernel linearnya ini ada di akurasi 0,8837, dan untuk yang non linear tadi yang RBF sama sigmoid ini ada di angka 0,70-an. Tetapi untuk polinomial ini tetap di 0,6, tapi itu lebih baik daripada sebelumnya, dimana sebelumnya 0,54 akurasinya, tapi ketika pakai TF IDF dia jadi 0,65, jadi terjadi peningkatan. Next, berikut adalah confusion matrix dari 60 data split 60/40. Dan untuk model terbaik dari 24 model yang kami telah uji, berikut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan yang terbaik itu adalah model SVM ketika kita konfigurasi menggunakan kernel linear dan juga back of word, ekstraksi fiturnya back of word dengan data speednya 80/20. Karena dapat dilihat sebenarnya untuk 70/30, 60/40 ini angkanya tidak jauh berbeda, cuman untuk yang paling terbaiknya itu ketika di rasio 80/20. Oke, berikut perbandingan akurasi seluruh model. Jadi karena dari tadi hanya angka saja, kami untuk memperbudahnya dilakukan visualisasi. Jadi dapat langsung dilihat bahwa di sini kernel linear ini sangat konsisten memegang akurasi terbaik. Jadi nggak cuman ada di seluruh variasi data, jadi ini di bawah ini variasi rasio datanya, dan juga di sini ada TF IDF sama back of word. Nah, ini dibanding diagram yang lain, ini barnya yang linear ini lebih tinggi. Jadi dia cenderung tinggi, jadi kernel linear ini konsisten juga. Nah, konsisten terbaik di back of word dan juga di TF IDF. Lalu untuk rasio datanya juga di seluruh variasi rasio dia menjadi yang paling tertinggi. Jadi dapat disimpulkan memang kalau misalkan kernel linear ini adalah akurasi yang paling optimal. Tetapi untuk yang lebih optimal dari optimalnya itu ketika dia di konfigurasi dengan yang back of word dengan rasio data 80/20. Sedangkan untuk yang kernel non-linear ini, dia pada saat back of word ini cenderung rendah, setengah, karena dia 0,55an, sedangkan untuk TF IDF ini lebih tinggi. Dapat dilihat sebagai berikut, dia lebih tinggi daripada yang back of word. Jadi memang sesuai dengan output sebelumnya yang dijelaskan, di mana memang untuk kernel non-linear ini ternyata kurang cocok ketika kita menggunakan pendekatan fitur back of word. Sedangkan yang paling cocok untuk kernel non-linear ini adalah ketika kita menggunakan TF IDF. Nah, untuk perbandingan performanya seluruh model adalah sebagai berikut.
di mana dapat dilihat bahwa kami mengevaluasi model tidak hanya berkaitan dengan akurasi yang tinggi, tetapi juga memperhatikan presisinya dan juga recall serta F1 score. Jadi dapat dilihat ini pada bar yang hijau ini adalah yang tertinggi, sedangkan pada bar yang merah ini adalah yang terendah. Dapat dilihat untuk akurasi yang tertinggi adalah linear, lalu untuk precisionnya yang tertinggi adalah tetap kernel linear, dan juga kernel linear ini tertinggi di F1 score. Untuk recall-nya sendiri, meskipun kernel linear ini nggak tertinggi di recall, yang tertinggi adalah poly, tetapi kelemahannya si polinomial ini dia memiliki precision yang terendah sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Jadi berdasarkan penelitian ini kita dapat menyimpulkan kalau pengujian 24 model sebelumnya itu menunjukkan bahwa kernel linear memberikan hasil yang terbaik dalam klasifikasi sentimen ulasan IMDb menggunakan SVM, terutama pada kombinasi back of words dengan rasio data 80-20 yang mencapai akurasi 89,11% dan F1 score 89,07%. Sebaliknya, kernel non-linear seperti polinomial, sigmoid, dan RBF itu cenderung menghasilkan performa yang lebih rendah, khususnya pada metode back of words. Jadi lebih baiknya itu yang polinomial dan sigmoid dan RBF itu menggunakan TF-IDF. Nah, hal ini menegaskan bahwa pilihan kernel dan metode ekstraksi fitur akan sangat mempengaruhi akurasi klasifikasi. Untuk saran, untuk pengembangan selanjutnya, proyek ini dapat diperluas dengan pengujian algoritma lain seperti random forest, naive Bayes, LSTM, untuk perbandingan performa, serta pengembangan sistem ke dalam aplikasi web atau mobile untuk analisis sentimen otomatis dan real time. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.